Ih, excited nggak sih? Akhirnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng. Iya sih Sana, tapi repot banget ngurusin paspor, capek banget nunggunya. Belum lagi aku bingung gimana dan apa aja yang mesti dipersiapin sebelum berangkat. Aduh, nggak usah bingung-bingung deh. Mending kita tanya langsung ke Treasure of Knowledge. Ada nggak sih cara biar nggak nunggu lama-lama buat bikin paspor? Hai hai hai, manggil aku ya. Masalah paspor nih. Ya udah langsung aja kita masuk ke Treasure of Knowledge edisi How to Apply Passport Online. Pasti kalian sering kan ngerasa kayak di prank gitu pas bikin paspor, kayak begitu buka pintu yang awalnya berbunga-bunga langsung jadi manyun karena ngeliat kumpulan manusia yang sedang menunggu gilirannya dipanggil. Rasanya pasti pengen nyebut, "Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat." Ya kan, ngaku deh. Makanya sekarang mending booking aja dulu deh lewat website atau aplikasinya. Kuy, aku ajarin. Nah, sebelum membuat paspor, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat paspor. Apa aja dokumennya? Yang pertama ada EKTP, yang kedua ada kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah atau ijazah, dan bagi orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, harus membawa surat kewarganegaraan Indonesia. Dan bagi yang telah berganti nama, juga harus mempersiapkan surat penetapan pergantian nama. Nah, setelah mempersiapkan dokumen-dokumen ini, barulah kita bisa mulai membuat paspor secara online. Gimana caranya? Yang pertama, masuk ke portal atau aplikasi layanan paspor online, yaitu di antrian.imigrasi.go.id atau ke aplikasi layanan paspor online yang udah ada di platform Play Store dan juga App Store. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah membuat akun baru atau masuk dengan akun yang sudah pernah kita miliki. Jadi kalau kita udah pernah membuat akun di website atau aplikasinya, kita bisa tinggal login aja, bisa dengan Facebook ataupun Google atau username yang pernah kita masukkan. Tapi kalau kita belum pernah membuat akun sama sekali, kita bisa membuat akun terlebih dahulu dengan cara sign up dengan memasukkan beberapa data diri seperti nomor KTP, nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Selanjutnya, memilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. Jadi setelah kita masuk ke dalam halaman akun kita dan kita melakukan permohonan pengaplikasian paspor, kita akan menemukan pilihan waktu dan tanggal kedatangan. Ini adalah tanggal dan waktu ketika kita harus datang ke kantor imigrasi untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan dan proses wawancara. Di halaman ini juga kita bisa memilih kantor imigrasi yang akan kita gunakan untuk membuat paspor. Kita bisa memilih kantor-kantor imigrasi yang kira-kira paling mudah untuk dijangkau atau yang paling dekat dengan rumah kita. Setelah itu, kita hanya tinggal menunggu sampai nomor antrian kita dipanggil dan kita akan diminta untuk masuk ke ruangan wawancara untuk proses wawancara dan pengambilan foto untuk paspor baru kita. Nah, jangan lupa juga agar pengambilan foto paspor ini berjalan dengan baik, pastikan kita menggunakan baju yang rapi, berkerah, dan tidak berwarna putih. Dan ini memang sudah menjadi aturan, teman-teman. Jadi daripada kita bolak-balik ke kantor imigrasi hanya karena salah pakai baju, mendingan kita persiapan dari awal ya. Nah, kelar nih bikin paspor, ya kan? Nggak mungkin mau bikin paspor tapi nggak ada tujuannya. Nah, tapi sebelum datang ke tujuan tersebut pasti ada persiapan-persiapan sebelumnya. Nah, sekarang Treasure of Knowledge akan ngasih tahu kamu persiapan-persiapan apa yang harus kamu lakuin untuk traveling ke luar negeri. Nah, yang pertama tidak lain dan tidak bukan hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita harus mempersiapkan paspor kita sendiri. Kali-kali ada yang bingung gitu ya, kenapa sih paspor ini penting? Kenapa kok harus disiapin? Kenapa kok penting banget gitu? Karena emang tanpa paspor teman-teman, maka kita nggak akan bisa mendapatkan izin untuk bisa pergi ke luar negeri. Jadi emang penting banget, nggak boleh dilewatkan. Percuma kita punya uang, kita punya kesiapan yang lain, misalnya kesiapan fisik, tapi kita nggak punya paspor, itu akan percuma banget. Jadi hal pertama yang harus disiapkan adalah persiapkan paspor kita semua. Selain itu teman-teman, selain paspor yang emang penting banget, ada satu hal lagi yang kalau kita nggak punya ini, kita nggak akan bisa berpergian ke luar negeri. Apa itu? Apalagi kalau bukan visa. Selain paspor, visa juga merupakan dokumen penting yang tidak boleh kita lupakan.
visa adalah izin untuk memasuki negara yang akan kita tuju, dan kita harus mendapatkan visa di kedutaan besar negara yang kita tuju tersebut. Kita akan diwawancarai dan ditanyai mengenai kepentingan untuk pergi ke negara tersebut itu apa kira-kira. Apakah liburan, apakah bekerja, atau yang lain? Selanjutnya, kita harus mencari tahu dengan betul seperti apa destinasi tujuan kita. Kita harus tahu nih, apakah kita akan menuju ke negara tropis atau ke negara-negara dingin seperti Eropa. Dan selain itu, kita juga harus tahu kondisi negara tersebut. Apakah sedang terjadi krisis, dan bagaimana dengan kurs mata uang di sana, dan lain sebagainya. Yang keempat, rencanakan perjalanan kita akan seperti apa. Meskipun juga banyak ya orang-orang yang menganut aliran spontanitas dalam traveling, tapi kalau aku sih lebih suka merencanakan semuanya dengan matang dan dari jauh-jauh hari. Maka kita nggak akan kebingungan dan hasilnya perjalanan ke luar negeri kita nggak akan jadi kacau, lurus, mulus, tanpa halangan. Jadi mendingan rencanain aja deh dengan mempertimbangkan anggaran dan destinasi kita. Selanjutnya, persiapkan anggaran yang cukup. Salah satu hal yang paling penting kalau mau traveling tuh emang anggaran ya. Kalau misalnya kita mau keluar negeri, pasti anggaran yang dikeluarin juga gak sedikit, pasti banyak. Dan kita harus mempertimbangkan kurs rupiah dengan mata uang yang akan kita tuju itu seperti apa. Jangan sampai kita kebablasan, ntar bulan-bulan setelahnya kita gak bisa makan. Yang keenam, booking akomodasi. Kita harus merencanakan akomodasi kita dengan sebaik-baiknya. Kita sesuaikan dengan seberapa lamanya kita akan melakukan traveling di negara tersebut, dan juga harus seimbang dengan anggaran yang kita tetapkan sebelumnya. Jadi kita bisa tetap stay on track gitu teman-teman, oke? Setelah kita mempersiapkan visa, paspor, dan merencanakan rencana-rencana liburan ketika di luar negeri, sekarang kita masuk ke tahap persiapan yang hampir akhir banget, yaitu mempersiapkan koper dan barang bawaan yang tepat. Jadi packing emang hal yang penting banget juga ya teman-teman. Kita harus merencanakan apa yang harus kita bawa, dan kita juga harus memilih koper yang cukup dengan barang bawaan kita. Tapi diingat, jangan membawa terlalu banyak barang, tapi juga jangan sampai ketinggalan hal-hal yang penting juga. Nah, setelah mempersiapkan koper dan barang bawaan kita yang akan kita bawa, persiapan terakhir tapi juga yang paling penting adalah pastikan kondisi kesehatan kita sedang dalam kondisi prima. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, kesehatan kita perlu untuk diperhatikan secara lebih ya, apalagi sebelum berpergian, sehingga perjalanan kita bisa aman, lancar, dan menyenangkan gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian tentang persiapan traveling ke luar negeri dan pembuatan paspor secara online yang bisa Treasure of Knowledge share di sini. Mohon maaf apabila ada kalimat atau penyampaian yang salah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.